Terima kasih teman-teman sudah membuka video ini. Jadi kali ini saya ingin sharing tentang apa saja peralatan yang teman-teman harus beli ketika teman-teman membuka usaha potong rambut atau barbershop. Dan apa saja fungsinya peralatan yang teman-teman beli ketika membuka usaha potong rambut ya atau barbershop ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dalam membeli peralatan-peralatan potong rambut ya. Karena ada banyak peralatan potong rambut dari mulai gunting, sisir, dan masih banyak lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar lebih berkembang lagi tentunya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ya teman-teman. Yang sudah berlangganan atau sudah subscribe channel ini, semoga video ini akan membantu teman-teman lebih sukses dalam menjalani usaha potong rambut ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan sharing atau membagi informasi tentang terkait apa saja peralatan yang harus dibeli ketika pertama kali membuka usaha potong rambut ya. Yang harus teman-teman beli pertama kali, mungkin dalam pikiran teman-teman kalau membuka usaha potong rambut, gunting terutamanya atau alat ya, tapi bukan hanya itu. Oke, kali ini saya akan jelaskan dan saya akan beritahu teman-teman apa saja yang harus dibeli ketika pertama kali membuka usaha potong rambut. Oke, jadi apa saja peralatan yang harus kita beli pertama kali ketika pertama kali membuka usaha potong rambut. Jadi yang pertama kali tentunya harus membeli kursi dulu ya teman-teman. Karena kursi ini tentunya akan memudahkan kita saat kita memproses potong rambut ya teman-teman. Apa jadinya kalau tanpa kursi ya teman-teman? Apakah harus memotong dengan posisi tidur atau rebahan atau jongkok barangkali ya teman-teman. Tentunya akan menyulitkan kita ketika akan memulai potong rambut ya teman-teman. Dan yang kedua ya teman-teman, tentunya alat potong rambut ya teman-teman. Ini alat potong rambutnya yang merek Wall, yang standar potong rambut ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau membeli alat potong rambut, baiknya yang merek Wall ya teman-teman. Karena ini bukan hanya bagus tapi juga awet dan tahan lama ya teman-teman. Dan yang ketiga tentunya kaca ya teman-teman ini. Jadi kaca ini fungsinya untuk memudahkan customer melihat bagaimana apakah potongannya sudah sesuai dengan yang diinginkan ya teman-teman, dan lebih percaya diri. Dan yang keempat, harus membeli botol semprot spray ini ya teman-teman. Ini berfungsi untuk menyemprotkan rambut atau membasahi rambut ketika pertama kali akan membuat parting ya teman-teman, atau batas pemisah antara samping dengan atas ya teman-teman. Tentunya kalau tidak memakai semprotan ini akan menyulitkan kita ya teman-teman. Ini fungsinya untuk membasahi, jadi mungkin akan memudahkan kita saat kita akan memulai potong rambut ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, dan tentunya juga yang kelima ini ya teman-teman. Ini adalah sikat pembersih sisa-sisa rambut ya teman-teman. Jadi sikat pembersih sisa-sisa rambut ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa rambut yang sudah terpotong ya teman-teman, agar tidak menempel di bagian leher atau di bagian pipi ya teman-teman.
Tentunya juga di dalam ini sikat ini udah ada tempat bedaknya, jadi teman-teman bisa masukkan bedak ke dalam ini dan ditutup kembali. Dan bagaimana caranya mengeluarkan bedaknya itu tinggal teman-teman pencet ini, nanti bedaknya akan keluar tersendiri ya teman-teman. Jadi akan memudahkan cara membersihkan sisa-sisa rambut yang menempel di bagian leher ya teman-teman. Dan yang keenam tentunya gunting rambut ya teman-teman. Ini gunting rambut bisa untuk membuat overcomb atau bisa membentuk pola-pola yang diinginkan, dan masih banyak lagi ya. Ini juga bisa untuk menzigzag rambut dengan teknik yang digunakan ya teman-teman. Yang ketujuh tentunya gunting penipis ya teman-teman. Gunting penipis ini bertujuan hanya untuk mengurangi ketebalan rambut tanpa mengurangi panjangan rambut ya teman-teman. Jadi fungsinya gunting ini hanya untuk mengurangi ketebalan rambut, bukan kepanjangan rambut ya teman-teman. Oke. Dan yang kedelapan tentunya sisir ya teman-teman. Bagaimana jadinya kalau potong rambut tanpa sisir? Akan menyulitkan kita tentunya teman-teman. Jadi harus pakai sisir ya teman-teman. Dan setelah itu tentunya kita juga harus beli ini ya teman-teman. Ini apa namanya? Ini namanya pisau cukur ya teman-teman, atau apalah yang teman-teman enak menyebutnya ya teman-teman. Pisau cukur ini berfungsi untuk lihat. Jadi fungsinya pisau cukur ini untuk membuat trimline atau membuat batas-batas ujung rambut agar terlihat rapih memakai ini. Ini juga bisa untuk membuat garis atau membuat ukiran-ukiran di rambutnya, seperti tato rambut juga ini memakai alat ini ya teman-teman. Dan tentunya juga ketika memotong rambut diperlukan ukuran rambut. Ini sepatu ukuran rambut juga ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha potong rambut tidak asing lagi dengan ukuran rambut ini ya teman-teman. Tapi mungkin bagi pemula akan bingung ya, untuk apa hal ini ya teman-teman. Oke, yang terakhir yang harus teman-teman beli, oke, sebelum melanjutkan jadi yang terakhir, oke, yang terakhir yang harus teman-teman beli adalah, oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, subscribe channel ini karena mungkin akan banyak video-video menarik atau tips-tips seputar dunia potong rambut ya teman-teman. Mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman pemula yang masih pertama kali akan memulai merintis dari nol ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan nyalakan juga notifikasinya ya teman-teman. Oke, jadi yang terakhir yang harus teman-teman beli adalah ini adalah cap rambut ya, jadi penutup rambut ya, agar tidak mengenai badan atau tidak mengenai tubuh. Jadi badan akan terlindungi ketika kita memasangkan cap ini ya teman-teman. Oke, ini bertujuan untuk melindungi biar tidak mengenai atau tidak terkena sisa-sisa rambut ya teman-teman. Oke, sementara videonya di situ dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam sukses dari Asdi ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oke.